Legenda Baron Sekeber, Desa Rogoselo. Cerita legenda Baron Sekeber merupakan cerita tentang legenda di balik sebuah arca batu di Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Jika pernah ke Rogoselo untuk berziarah ke makam Kiai Agung, maka akan melihat sebuah patung menyerupai arca yang cukup besar. Kondisinya sudah berlumut dan kehitaman. Konon Baron Sekeber adalah seorang bangsawan dari negeri Belanda. Ia juga salah seorang murid dari Sunan Kalijaga. Baron Sekeber merupakan keturunan bangsawan dari Belanda, Spanyol. Kakak sulungnya yang bernama Baron Sukmul adalah raja negeri Belanda di kota Amsterdam. Yang kedua bernama Baron Sekeder yang membawahi Inggris dan kerajaannya di Spanyol. Saudara ketiga adalah Baron September yang menjadi patih dari Baron Sekeder, dan yang bungsu adalah Baron Sekeber. Karena ia merupakan keturunan bangsawan, dalam serat babat pati memberinya gelar Raden Baron Sekeber. Ia menolak jabatan yang diberikan kakaknya. Ia memilih untuk menguasai negeri Mataram di tanah Jawa. Disebutkan dalam Wikipedia bahwa Baron Sekeber belajar bahasa Jawa di Palembang. Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa Baron Sekeber ini menjadi orang sakti karena berguru kepada jelmaan dari Sunan Kalijaga. Hampir semua ilmu yang dimiliki Sunan Kalijaga berhasil dikuasai oleh Baron Sekeber, sehingga ia menjadi angkuh dan sombong karena tidak ada yang bisa mengalahkannya. Petaka Baron Sekeber ini terjadi tatkala ia ingin menculik permaisuri dari Penembahan Senopati Raja Mataram yang pertama. Baron sempat menantang sang Raja Mataram untuk bertanding ilmu kanuragan. Hasilnya mereka seimbang, tidak ada yang kalah maupun menang, sehingga dilakukan gencatan senjata. Sewaktu gencatan senjata inilah yang dimanfaatkan Baron Sekeber untuk menculik permaisuri Raja Mataram di kamarnya. Namun sialnya aksi tersebut diketahui oleh Panembahan Senopati sang Raja Mataram. Kemudian ia segera kabur dengan terbang ke langit seperti burung. Karena sang raja tidak bisa terbang, kemudian ia meminta bantuan kepada Ki Penatas Angin karena beliau memiliki ilmu terbang secepat angin. Baron Sekeber pun dikejar oleh Ki Penatas Angin yang sakti mandraguna. Ketika Baron Sekeber tersebut terbang melarikan diri ke Cirebon, dan ketika hendak mendarat ternyata Ki Penatas Angin sudah di bawah menunggunya. Baron Sekeber pun tidak jadi mendarat karena takut ditangkap. Kemudian ia kembali terbang lagi, dan ketika sampai di atas daerah Rogoselo, ternyata Baron Sekeber tidak sengaja terbang di atas makam Kiai Agung Rogoselo. Seketika Baron Sekeber langsung jatuh ke tanah dan menjadi batu untuk mengelabuhi Ki Penatas Angin. Namun Ki Penatas Angin mengetahui aksinya, sehingga ia juga berubah menjadi patung batu yang berdekatan untuk mengawasi Baron Sekeber. Dalam versi lain yang diceritakan oleh juru kunci makam Rogoselo, ada seorang Belanda sakti yang menindas warga sekitar daerah Rogoselo. Lalu muncullah seorang yang bernama Ki Penatas Angin melawan orang sakti dari Belanda tersebut. Si Belanda sebutan Baron Sekeber tersebut terbang melarikan diri ke Cirebon. Dan ketika mau mendarat ternyata Ki Penatas Angin sudah di bawah menunggu si Belanda mendarat. Si Belanda pun tidak jadi mendarat karena takut. Ketika balik lagi ke daerah Rogoselo ternyata si Belanda itu terbang di atas makam Kiai Agung Rogoselo. Konon apa saja yang terbang di atas makam Kiai akan jatuh, entah itu burung atau apapun. Seketika si Belanda langsung jatuh di tanah dengan kondisi setengah badan nempel di tanah. Ki Penatas Angin menghampirinya, langsung memukul kepalanya dan jadilah batu yang diberi nama Baron Sekeber. Belum ada kepastian mengenai kebenaran cerita tersebut, karena bila melihat bentuk patung Baron Sekeber, maka dalam dunia arkeologi akan ditemukan yang namanya Arca Dwarapala Rogoselo.